Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mekarina dari SMAN 3 Pekanbaru, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, di mana pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil pelatihan AKM dan saya beri judul peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, yang mana AKM di sini adalah asesmen kompetensi minimum. Kalau kita mengacu kepada situasi saat ini, di mana ujian nasional merupakan ujian kelulusan, kita tahu bahwa materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN juga menjadikan beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa. Dan UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan juga UN hanya menilai aspek kognitif atau hasil belajar, belum menyentuh kepada karakter siswa secara menyeluruh. Nah, berdasarkan latar belakang itu, maka muncullah asesmen kompetensi minimum atau disingkat juga dengan AKM. Ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan. Jadi pada tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi AKM dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misal kelas 5 SD, kelas 8 atau kelas 2 SMP, kelas 11 atau kelas 2 SMA, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Apa saja yang dinilai dari AKM, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Literasi adalah kemampuan bernalar tentang teks dan menggunakan bahasa, sedangkan numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter adalah sifat yang dikembangkan dalam pembelajaran seperti gotong royong, tanggung jawab, dan jujur, dan masih banyak yang lainnya. AKM juga mengacu pada praktik, baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS, karena kita tahu Indonesia pada PISA dan TIMSS berada jauh di bawah dari negara-negara lain. Jadi butuh suatu kebijakan baru untuk memperbaiki hal ini. Bagaimana perbedaan UN dan AKM secara menyeluruh? Yaitu UN itu dilakukan di tingkat akhir, sedangkan AKM di tingkat jenjang tengah. Subjek siswa, kalau UN seluruh siswa, sedangkan AKM hanya sampel siswa. UN merupakan pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan AKM lebih banyak variasinya, bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan ataupun esai dan lain-lain. UN biasa dilaksanakan semi online, jadi ada secara online, ada juga secara offline. Kalau AKM ini full online, ada juga sekolah tertentu yang menggunakan semi online. Nah, itulah secara garis besar perbedaan UN dan AKM. Kalau kita mendengar istilah minimum, jadi minimum itu mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di AKM. Jadi AKM akan mengukur keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi AKM tidak melaporkan hasil individu siswa, tapi lebih kepada mutu sekolah. Bagaimana komponen asesmen nasional yang berhubungan dengan asesmen kompetensi minimum? Jadi di sini AKM nasional menyangkut literasi dan numerasi, di mana di sini melibatkan kemampuan siswa tersebut. Survei karakter, jadi bagaimana siswa menjadi pelajar Pancasila, yang merupakan 6 profil pelajar Pancasila. Dan survei lingkungan belajar, bagaimana aspek terpilih dari model sekolah yang efektif. Nah, di sini banyak pihak yang terlibat, siswa, guru, dan kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Di sini kita tahu respondennya adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Instrumennya itu AKM, literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Informasi yang diperoleh dari AKM, literasi, dan numerasi, kita nanti memperoleh informasi mengenai hasil belajar kognitif siswa. Dari survei karakter memperoleh hasil belajar sosial emosional, sedangkan survei lingkungan belajar yang melibatkan guru dan kepala sekolah nanti diperoleh karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, jadi nanti hasil dari AKM dari suatu sekolah merupakan pedoman untuk perbaikan sistem pembelajaran di sekolah tersebut.
Kalau kita kaji dari kemampuan literasi atau membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi seandainya siswa sudah dibiasakan dengan kemampuan literasi yang baik, maka siswa akan peka terhadap suatu permasalahan yang bisa dilihat dari visual atau bahasa yang kemudian numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi, siswa yang mempunyai kemampuan numerasi yang bagus, dia akan menggunakan logika lebih baik dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Sehingga diharapkan dengan kemampuan literasi dan numerasi yang baik dari seorang siswa akan membantu untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan skill dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.